Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amanda Putri Haida dengan NPM akhir 1043 yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak pemaparan materi dari teman-teman kita yang telah mempersiapkan presentasi dengan tema kata-kata bahasa Indonesia. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama agar materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita, khususnya dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi presentasi hari ini. Materi pertama yaitu tentang pengertian tata kata. Untuk saudari Nazalika Ayudhya Pasa, disilakan untuk menyampaikan materi. Halo semuanya, halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Nazalika Ayudhya Pasha dengan NPM 25110313030. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari tata kata. Jadi, tata kata atau leksikologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kata termasuk asal-usul makna dan fungsinya. Dalam bahasa Indonesia, kata merupakan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata bisa digabungkan dengan kata lain dan membentuk suatu kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam jenis berdasarkan bentuk, fungsi, dan maknanya. Memahami kata itu sangat penting karena kata adalah elemen dasar dan komunikasi yang efektif. Baik, terima kasih Naza untuk pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan materi mengenai jenis tata kata yang akan disampaikan oleh saudari Yose Kairesti. Kepada Yose disilakan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yose Kairesti dengan 3 NPM terakhir 110. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis kata pada bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 8 kategori utama. Yang pertama, itu ada kata benda atau kata nomina. Kata benda adalah kata yang merujuk kepada nama seseorang, benda, tempat, atau konsep abstrak. Contohnya buku, air, rumah, cinta, dan kebahagiaan. Yang kedua, ada kata kerja atau kata verba. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan suatu tindakan atau keadaan. Contohnya berlari, menulis, tidur, makan. Yang ketiga ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan dari benda atau orang. Contoh, tinggi, pintar, indah, dan kuat. Yang keempat ada kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan atau memberi informasi tambahan mengenai kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Contoh, dengan cepat, sangat, di sini, atau besok. Yang kelima ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti ini digunakan untuk menggantikan kata-kata benda atau nama orang. Contohnya saya, kamu, dia, mereka. Yang keenam ada kata depan atau preposisi. Kata depan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata-kata dalam kalimat, terutama kata benda dan kata kerja. Contoh di, pada, dengan, dari, ke. Yang ketujuh ada kata sambung atau konjungsi. Kata sambung itu digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa atau klausa dalam sebuah kalimat itu. Contoh, dan, tetapi, karena, meskipun. Yang kedelapan ada kata seru atau interjeksi. Kata seru digunakan untuk mengekspresikan emosi atau reaksi secara singkat. Contohnya, wah, aduh, astaga. Terima kasih Yose atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai fungsi kata. Kepada Seva Kurnilia, disilakan untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Seva Kurnilia dengan NPM terakhir 032. Jadi teman-teman, di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang bentuk kata dalam bahasa Indonesia. Jadi, bentuk kata itu adalah wujud kata yang terbentuk melalui proses morfologis, yaitu perubahan atau pembentukan kata dari morfem menjadi kata bermakna. Pemahaman bentuk kata sendiri penting untuk ketepatan dan kebermaknaan bahasa. Jadi, sederhananya itu, bentuk kata itu adalah cara sebuah kata dibuat supaya punya arti jelas dan bisa dipakai dalam kalimat. Nah, setelah mengerti apa itu bentuk kata, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses kata itu terbentuk.
Secara umum, ada 3 proses, yaitu imbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Kita bahas satu persatu. Imbuhan afiksasi adalah penambahan bentuk pada kata dasar seperti awalan ber, mi, di, akhiran kan, i, an, sisipan l, m, r, atau gabungan seperti me, kan, dan kean. Contohnya, kata bermain dari kata dasar main dengan awalan ber atau tulisan dari kata tulis dengan akhiran an. Imbuhan ini itu membuat arti kata menjadi berubah atau lebih spesifik. Selain dengan kata imbuhan, kita juga bisa dibentuk lewat cara lain, yaitu pengulangan. Pengulangan adalah proses mengulang kata dasar, bisa diulang secara penuh seperti anak-anak, sebagian seperti gerak-gerik, atau mengalami perubahan bunyi seperti sayur mayur. Biasanya, pengulangan ini dipakai untuk menunjukkan makna jamak, intensitas, atau kesan banyak. Proses terakhir adalah pemajemukan, yaitu bentuknya agak berbeda. Pemajemukan adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru, misalnya rumah sakit atau tanggung jawab. Nah, setelah paham prosesnya, kita juga harus tahu kenapa bentuk kata itu penting. Bentuk kata berperan menentukan kelas kata, mendukung pembentukan frasa dan kalimat, serta menjaga ketepatan dan makna bahasa. Wah, sudah ada 3 submateri yang disampaikan dan sangat insightful sekali ya teman-teman. Namun, kita masih ada 3 lagi submateri yang akan dilanjutkan oleh Casey Brigita Fedila. Kepada Casey, disilakan. Perkenalkan, nama saya Casey Brigita Fedila dengan 3 NPM terakhir 148. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kata dalam kalimat. Fungsi utama kata dalam kalimat adalah sebagai penyusun dasar struktur kalimat yang bersama-sama membangun makna yang utuh dan jelas. Fungsi-fungsi kata dalam kalimat yakni sebagai berikut. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah pihak atau benda yang melakukan suatu tindakan atau menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Contohnya ada ibu memasak air. Subjek dari kalimat tersebut adalah kata ibu. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan tindakan, keadaan, atau sifat dari subjek. Contohnya adalah kalimat ayah membaca koran. Predikat dari kalimat tersebut adalah kata membaca. Yang ketiga ada objek. Objek adalah kata yang menerima aksi dari subjek atau menjadi sasaran tindakan. Contohnya ada kalimat kakak memakan kue. Objek dari kalimat tersebut adalah kata kue. Yang keempat, ada keterangan. Keterangan adalah kata yang memberikan informasi tambahan mengenai subjek, predikat, objek, atau kata lainnya. Contohnya ada kalimat, adik bermain bola di lapangan. Keterangan dari kalimat tersebut adalah kata di lapangan. Dan yang terakhir ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat, misalnya dalam konteks waktu atau tujuan. Contohnya ada kalimat, adik bermain bola di lapangan tadi siang. Pelengkap kalimat tersebut adalah kata tadi siang. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai peran konteks dalam tata kata. Konteks sebagai pengikat makna kata. Tata kata itu melibatkan proses pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan pemaknaan. Nah, makna kata itu tidak bisa dilepaskan dari konteks penggunaannya dalam kalimat. Misalnya, kata beroperasi itu hanya bermakna jelas ketika ditempatkan dalam konteks bus kota beroperasi setiap hari. Namun jika hanya kata beroperasi saja itu tidak jelas maknanya teman-teman. Lalu yang kedua ada konteks menentukan fungsi gramatikal. Afiks yang sama itu dapat menghasilkan fungsi yang berbeda tergantung dengan konteksnya. Contoh, prefikse pada kata seorang itu termasuk ke dalam nominal, sebutir termasuk ke dalam satuan, atau setinggi yang termasuk ke dalam perbandingan. Nah, artinya fungsi kata tidak hanya bergantung pada bentuk, tetapi juga pada situasi penggunaannya. Oke, namun tidak hanya itu saja teman-teman. Materi akan dilanjutkan oleh Satya H. Prabu Wahyudin. Kepada Prabu, disilahkan untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satya Prabu Wahyudin dengan 3 NPM terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks membedakan jenis reduplikasi. Reduplikasi bisa bermakna jamak, intensitas, atau penegasan. Misalnya, jalan-jalan merupakan aktivitas santai. Kemudian tiba-tiba
merupakan peristiwa yang mendadak, dan kata-kata merupakan ungkapan umum. Makna ini muncul karena konteks kalimat yang melatarnya bukan sekedar pengulangan bentuk. Konteks mendukung kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Dalam buku teks SMP kelas 8, tata kata disajikan dalam berbagai bab yang disesuaikan dengan topik pembelajarannya. Misalnya, penggunaan kata ulang dalam teks fiksi berbeda dengan dalam teks laporan hasil observasi. Artinya, konteks teks menentukan bagaimana siswa memahami dan menggunakan tata kata. Konteks sebagai jembatan antara teori dan praktik bahasa. Tata kata yang dipelajari secara terpisah sering sulit dipahami siswa. Namun, ketika dikaitkan dengan konteks nyata, misalnya iklan, laporan, pidato, atau puisi, siswa lebih mudah memahami fungsi kata dan aturan morfologinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Baik, yang terakhir, last but not least, akan disampaikan materi mengenai kesalahan umum dalam tata kata yang akan disampaikan oleh Arleta Talita Alfariski. Kepada saudari Arleta, disilakan untuk memaparkan materi. Kesalahan umum dalam tata kata. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan kata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata tidak baku. Banyak kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, namun sebenarnya tidak baku. Contohnya adalah enggak, yang seharusnya adalah tidak, dan udah, yang seharusnya adalah sudah. 2. Kata dengan makna ambigu. Penggunaan kata yang dapat memiliki makna ganda dapat menyebabkan kebingungan. Contohnya adalah, saya memotong kertas dengan gunting. Maknanya jelas, versus saya memotong kalimat. Makna bisa ambigu jika tidak dijelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, penempatan kata yang tidak tepat dalam kalimat. Salah penempatan kata dalam kalimat dapat mengubah makna atau menyebabkan kalimat terdengar janggal. Contohnya adalah, saya makan malam bersama keluarga di restoran kemarin. Maknanya tidak jelas karena kata kemarin tidak diletakkan di tempat yang tepat. Terima kasih Arleta atas pemaparannya. Nah, tidak terasa nih, kita sudah sampai ke penghujung presentasi teman-teman. Namun, sebelum saya akhiri, mari kita simak kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi yang akan disampaikan oleh Noval Stefan Rossi. Kepada Noval, disilakan. Perkenalkan diri, nama saya Noval Stefan Rossi dengan NPM terakhir 078. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari beberapa materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah, tata kata adalah ilmu yang mempelajari kata dari segi bentuk, makna, dan fungsi sebagai unsur dasar penyusun kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia terbagi ke dalam 8 jenis, yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, preposisi, konjungsi, dan interjeksi, dan dibentuk melalui proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, serta pemajemukan dalam kalimat. Kata berperan sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap dengan makna dan fungsinya sangat ditentukan oleh konteks. Penguasaan tata kata penting untuk menghindari kesalahan seperti penggunaan kata tidak baku, ambiguitas, dan penempatan kata yang keliru, sehingga bahasa dapat digunakan secara jelas, tepat, dan efektif. Baiklah para penonton sekalian, demikianlah rangkaian presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita pada hari ini. Kita telah mendengarkan berbagai penjelasan yang informatif dan menarik mengenai tata kata bahasa Indonesia. Harapannya setelah pemaparan materi ini, kita dapat sama-sama belajar bagaimana cara mengaplikasikan tata kata bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Dan apabila penonton memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui media diskusi yang telah disediakan oleh dosen pengampu. Akhir kata, saya, Amanda Putri Haida, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya presentasi di sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.